Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, diceritakan kalau Fang Yuan bertemu dengan Gu Ye, salah satu zombie abadi yang hidup di dataran utara. Tujuan utama dari Fang Yuan adalah untuk meminta rekomendasi dari Gu Ye, dan ya tentu saja Gu Ye dengan senang hati mengantar Fang Yuan ke markas besar aliansi zombie di dataran utara. Tepatnya, mereka pergi ke kota aliran kegelapan. Kemudian hari ini kita akan mendengarkan cerita Fang Yuan yang mencari informasi tentang aliansi zombie di dataran utara. Langsung saja kita sambung ke part 154. Setelah menggunakan formasi teleportasi, akhirnya Fang Yuan dan Gu Ye tiba di alun-alun kota aliran kegelapan. Di sana sungguh gelap gulita. Meski ada juga lampu yang menyala, tapi cahayanya redup dan hanya menyinari beberapa meter di sekitarnya. Selebihnya semua terlihat gelap gulita. "Ayo pergi, kita tidak boleh lama-lama di sini," kata Gu Ye yang kemudian memimpin jalan. Fang Yuan pun mengikuti Gu Ye dari belakang. Lalu, sepanjang jalan Gu Ye menjelaskan, tempat ini adalah markas utama dari aliansi zombie di dataran utara. Luasnya hampir sebesar sebuah gunung. Lalu tempat ini terbagi menjadi 7 lantai. 5 lantai terbawah adalah area untuk zombie fana. Mereka banyak melakukan transaksi di tempat itu. Lalu untuk lantai ke-6, itu adalah tempat untuk para zombie yang ada di peringkat 6. Kemudian untuk lantai tertinggi adalah aula rapat sekaligus tempat untuk para petinggi zombie abadi peringkat 7. Mendengar itu, Fang Yuan pun mengangguk tanpa terkejut sedikit pun. Karena Fang Yuan juga sudah tahu kalau tempat ini rupanya juga ada zombie di tingkat fana. Bahkan ada juga beberapa Master Gu yang mengembangkan jalur zombie. Ya, itu memang adalah hal yang normal. Lagi pula, lebah saja itu tidak akan bisa bertahan jika hanya ada ratu dan kepala prajuritnya. Mereka tetap membutuhkan pasukan tingkat rendah. Karena itu, aliansi zombie juga menerima mereka yang masih ada di tingkat fana. Meskipun ada hierarki yang tetap harus dipatuhi. Kini, Gu Ye terus memandu Fang Yuan sampai di depan sebuah aula yang besar, di mana ada sebuah patung batu yang tingginya lebih dari 6 meter berdiri di sisi kanan dan di sisi kiri pintu masuk aula itu. Patung ini bukan sembarang patung, melainkan gerakan pembunuh dari Yin Liu Gong, salah satu petinggi di tempat itu. Gu Ye juga menjelaskan tentang Yin Liu Gong. Lalu, selain Yin Liu Gong, ada juga 2 orang lagi yang merupakan petinggi di tempat ini. Sebelumnya, kota aliran kegelapan dipimpin oleh seorang zombie immortal peringkat 8. Tapi karena dia sedang pergi ke Laut Timur, maka pemimpin menyerahkan pengaturan aliansi pada 3 orang bawahannya. Dengan kuasa itu, bahkan Yin Liu Gong dan 2 orang lainnya dapat menggerakkan para zombie abadi untuk bertarung, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya. Mendengar itu, Fang Yuan tahu bahwa ini adalah kuasa tingkat tinggi. Maka, Fang Yuan menempatkan Yin Liu Gong sebagai orang yang harus dia perhatikan, karena dia tahu bahwa Yin Liu Gong bukanlah orang sembarangan. Kemudian sekarang, Gu Ye dan Fang Yuan ada di depan pintu aula itu. Dan Gu Ye berkata, "Majulah, dorong pintu ini. Jika kamu bisa membukanya, maka kamu memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan aliansi zombie." Pintu itu sangat besar, dan pastinya sulit untuk dibuka. Fang Yuan tanpa banyak bertanya, dia langsung meletakkan tangannya di pintu. Lalu dengan lembut, Fang Yuan mendorongnya. Pintu besar itu perlahan terbuka dengan sendirinya, seolah ukuran besarnya itu bukanlah masalah untuk Fang Yuan. Lalu, setelah pintu itu terbuka, lebih dari 20 pasang mata kini menatap tajam ke arah Fang Yuan. Sementara Gu Ye kini tertawa terbahak-bahak.
Dia kemudian menepuk bahu Fang Yuan dan berkata, "Saat seseorang mampu membuka pintu ini, artinya orang itu berasal dari dataran utara. Sekarang karena kamu mampu membukanya, ayo masuk. Kebetulan sekarang pertemuan juga akan diadakan." Memang benar bahwa ucapan Guye ini bukan tanpa dasar. Sebelumnya kita harus pahami dulu bahwa kota aliran kegelapan ini sebenarnya bukanlah kota biasa, melainkan sebuah rumah Gu. Lalu, pintu aula itu sengaja dibuat dengan memanfaatkan karakteristik dari dinding wilayah. Artinya, jika ada Master Gu dari luar dataran utara, mereka akan tertolak dan tidak akan bisa membuka pintu ini. Dasarnya adalah Ki Surga dan Ki Bumi yang digunakan pada pintu itu. Selama Ki Surga dan Ki Bumi itu sama, maka pintu dapat terbuka, seperti pintu pada umumnya. Sementara, jika Ki Surga dan Ki Bumi tidak sama, maka akan ada reaksi penolakan. Sama seperti saat Feng Jiuge yang berusaha untuk menerobos ke dataran utara. Untungnya, Fang Yuan sendiri melakukan terobosan di dataran utara. Maka Ki Surga dan Ki Bumi miliknya itu juga adalah Ki Surga dan Ki Bumi dari dataran utara. Sehingga Fang Yuan diidentifikasikan sebagai orang dari dataran utara. Kemudian sekarang, Fang Yuan dan Guye melangkah masuk ke dalam aula besar itu. Sementara itu di sisi lain, kita akan tengok lagi benua tengah. Di sana saat ini berkumpul 3 orang Gu Immortal peringkat 7 dari Sekte Perang Abadi. Mereka kini berkumpul sesuai dengan permintaan dari Xilei. Kini, mereka mencoba untuk memeriksa Gua Surga Langit Berbintang sesuai petunjuk yang ditinggalkan oleh Xilei. Lalu, dari percakapan mereka ada beberapa hal penting yang bisa menambah pemahaman kita. Sebelumnya, adakah dari kita yang curiga mengapa Fang Yuan mengira kalau Gua Surga Langit Berbintang itu memiliki roh surgawi? Alasannya cukup sederhana, bahwa setelah sekian lama, Gua Surga Langit Berbintang itu masih ada. Normalnya itu hanya bisa terjadi jika Gua Surga Langit Berbintang memiliki roh surgawi. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia juga taunya Putra Bintang 7 itu adalah zombie abadi yang memanfaatkan Gua Surga Langit Berbintang. Ketika itu, Fang Yuan berpikir bahwa Gua Surga Langit Berbintang itu pasti adalah peninggalan dari seorang Master Gu di masa lampau, sebelum Putra Bintang 7. Namun, di akhir perjalanan itu, Fang Yuan sendiri terkejut saat menyadari bahwa rupanya Gua Surga Langit Berbintang tidak memiliki roh surgawi. Dan rupanya, Putra Bintang 7 adalah pemilik asli dari Gua Surga Langit Berbintang. Artinya, Gua Surga Langit Berbintang itu adalah tanah terberkati milik Putra Bintang 7. Namun bagaimana bisa? Bukankah Putra Bintang 7 itu sudah mati dan berubah menjadi zombie? Kalau memang begitu, seharusnya aperturnya pun ikut mati, dan tanah terberkatinya juga harusnya mati. Itulah yang seharusnya terjadi. Namun, dari percakapan ketiga Gu Immortal itu, kita bisa tahu bahwa sesungguhnya di masa lalu, Putra Bintang 7 sangat beruntung dan menemukan pecahan dari surga biru. Kemudian setelah menyerap pecahan dari surga biru, Gua Surga milik Putra Bintang 7 berevolusi, sehingga tempat itu tidak lagi mengalami bencana duniawi. Selain itu, bahkan meski Putra Bintang 7 telah berubah menjadi zombie, tapi karena pengaruh dari surga biru, maka Gua Surga Langit Berbintang tidak mati dan bisa bertahan hingga saat ini. Semua ini memang adalah kemampuan khusus dari pecahan surga biru. Namun sebenarnya tidak hanya surga biru yang ada di masa lalu. Baik juga kita mengenalinya. Bahwa di masa lalu itu ada 9 surga, yaitu surga merah, orange, kuning, hijau, biru langit, biru, ungu, putih, dan hitam. Kesembilan surga ini membentuk 9 langit abadi. Namun, 7 dari 9 surga itu dihancurkan oleh anak-anak Renzu. Jadi saat ini hanya tersisa surga hitam dan putih. Sementara, untuk 7 surga yang dihancurkan itu, kepingannya kini tersebar di seluruh dunia.
Selain kepingan dari surga biru yang telah diserap oleh putra bintang 7, masih ada kepingan yang lain lagi. Seperti kepingan surga kuning yang diserap oleh pendeta gila, seorang masterku immortal peringkat 8 yang kini menjadi pusat transaksi di seluruh dunia. Tanah terberkati itu tidak lain adalah surga kuning harta karun, atau kita sebut sebagai toko kuning. Bedanya untuk toko kuning kini dikelola oleh roh surgawi, karena memang pendeta gila sudah lama mati. Lalu dari percakapan ketiga orang ini, kita juga mendapatkan informasi bahwa kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi itu ada bukan hanya sebagai masalah bagi Master Gu, namun mereka juga membawa berkah di saat yang sama. Karena ketika seorang Master Gu berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, maka tanah terberkatinya akan mendapatkan banyak nutrisi dari ki surga dan ki bumi yang dibawa oleh kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, sehingga tanah terberkati dapat tumbuh menjadi jauh lebih besar. Sementara kalau seorang menyerap pecahan dari 7 surga, maka perlakuannya akan berbeda. Mereka tidak akan lagi mengalami kesengsaraan surgawi, karena mereka dianggap seperti bersatu dengan alam yang lebih tinggi. Mereka telah menjadi bagian dari 9 surga, dan karena itu kesengsaraan surgawi tidak akan pernah menyerang mereka. Namun, ada satu dampak negatif dari penyerapan pecahan surga ini, bahwa setelah menyerap pecahan surga ini, maka tanah terberkati itu akan terlepas dari apertur milik Master Gu. Jadi, tanah terberkati itu akan menetap, sama halnya dengan tanah terberkati Gunung Danghun. Tanah itu tidak akan bisa lagi dipindahkan. Jadi pemiliknya biasanya akan lebih protektif dan menjaganya dari dalam. Ya, ini bukanlah suatu masalah yang besar bagi beberapa Master Gu, karena menurut mereka sudah mendapatkan banyak manfaat setelah menyerap pecahan dari surgawi. Karena itu, meski mereka harus menetap, itu tidak menjadi masalah. Kurang lebih itulah percakapan dari ketiga Gu immortal itu. Dan kemudian kedatangan mereka kemari adalah untuk melakukan pengamatan dan investigasi pada gua surga langit berbintang. Jadi mereka kemudian mencoba masuk ke gua surga langit berbintang. Lalu, sekarang kita akan kembali lagi ke sisi Fang Yuan. Saat ini Fang Yuan berdiri di depan semua orang dan memberi hormat. Saya Sa Huang, memberi salam kepada saudara-saudaraku. Para zombie abadi yang lain tampak tersenyum sambil berdiskusi. Ya, memang Fang Yuan memilih diksi yang pas dan ucapan saudara itu sungguh mengena bagi mereka semua. Karena memang mereka itu sekarang ada di kapal yang sama dan diharapkan dapat saling membantu satu sama lain di masa depan seperti saudara. Fang Yuan kini melihat semua orang, terutama seorang pria gemuk berkulit perunggu dan tubuhnya yang tinggi lebih dari 6 meter. Dia kini duduk di samping kursi utama. Fang Yuan bisa mengenali orang ini. Dialah Yin Liu Gong, salah satu dari 3 petinggi yang saat ini mengatur aliansi zombie dataran utara. Sementara saat ini untuk kursi utama itu masih kosong, dan itu adalah kursi dari pemimpin yang saat ini sedang pergi. Fang Yuan kemudian melihat semua orang yang ada di sana. Saat ini ada lebih dari 20 zombie abadi yang duduk melingkar. Tempat duduk mereka secara umum bebas tidak ditentukan, tapi ada batasan bahwa yang lebih dekat ke kursi pemimpin itu adalah mereka yang berada di peringkat 7. Sementara untuk peringkat 6 mengisi tempat duduk sisanya. Gu Ye adalah orang yang membawa Fang Yuan, maka dia merasa bertanggung jawab. Lalu dia memberi hormat dan berkata, Gu Ye memberi hormat kepada Tuan Yin Liu Gong, Tuan Ye Cha, dan Tuan Huang Quan Weng. Mendengar itu Fang Yuan lalu ikut menyapa mereka bertiga. Ketiga zombie ini memancarkan aura kematian yang sungguh luar biasa. Ini adalah aura milik zombie abadi peringkat 7. Kemudian Ye Cha mulai bertanya, Sa Huang, apakah ini nama aslimu? Aura dari Ye Cha meledak dan sangat mengintimidasi.
Inilah kekuatan dari seseorang yang mendapatkan julukan Komandan Naga. Lalu Fang Yuan tertawa getir dan menjawab, "Tentu saja bukan. Sahuang adalah nama yang kuberikan pada diriku sendiri setelah kematianku. Ini adalah tanda dari awal baru yang kutapaki. Dan untuk sementara, aku akan melupakan masa laluku. Aku pernah bersumpah pada surga bahwa aku hanya akan menggunakan nama asliku ketika aku berhasil kembali menjadi manusia." Mendengar perkataan dari Fang Yuan ini, semua orang yang ada di ruangan itu memiliki ekspresi yang kompleks. Ada yang tampak mencibir, ada yang tertawa, ada yang sedih, bahkan ada yang mencoba mengerti alasan dari Fang Yuan. Karena memang, bagaimanapun mereka semua yang ada di sana juga pernah ada di posisi Fang Yuan. Mereka yang baru menjadi zombie abadi biasanya sangat optimis dan idealis. Sampai akhirnya mereka terbentur kenyataan dan mereka mulai menyerah pada keadaan. Walaupun kalau ditanya, mereka semua pasti ingin kembali menjadi manusia. Tapi bagaimana selama ini? Bahkan sampai sekarang mereka belum bisa melakukannya. Padahal di antara mereka sudah ada yang menjadi zombie lebih dari 100 tahun. Kemudian, Huang Quanweng terbatuk. Dia berkata, "Baiklah, sejak Sahuang membuka pintu aula, maka itu adalah bukti bahwa dia dari dataran utara. Terlebih, dia juga zombie abadi. Dengan begini, kekuatan dari aliansi zombie kembali meningkat. Ini adalah berita yang mengembirakan untuk kita semua." Huang Quanweng kembali terbatuk. Memang dia itu sudah tua, jadi seringkali dia batuk seperti ini. Lalu Yin Liugong menyambung perkataan dari Huang Quanweng. "Apa yang dikatakan oleh Huang Quanweng benar. Maka kuucapkan selamat datang pada anggota baru kita. Sekarang silahkan duduk. Kebetulan kita akan memulai rapat." Lalu untuk Guye, karena dia telah berhasil membawa anggota baru, maka sesuai aturan dari aliansi, dia akan mendapatkan 300 poin kontribusi. Fang Yuan tahu bahwa merekomendasikan anggota baru ada manfaatnya. Namun setelah mendengar ini, dia segera melihat ke arah Guye. Guye sendiri merasa malu saat ditatap oleh Fang Yuan, seolah dia telah mengambil keuntungan besar atas ketidaktahuan Fang Yuan. Lalu Guye segera menarik lengan Fang Yuan dan berkata, "Ayo, saudara Sa, duduklah di sampingku. Nanti aku akan membantumu menjelaskan apa yang ada di sini." Akhirnya Fang Yuan dan Guye duduk bersebelahan. Guye lalu menjelaskan bahwa pertemuan seperti ini tidak selalu dilakukan secara langsung. Mereka sendiri dapat meninggalkan wasiat untuk menggantikan kehadiran mereka. Dan memang saat ini, 20-an zombie abadi yang ada di ruangan itu, sebenarnya yang datang langsung hanyalah sedikit. Yang lain adalah wasiat yang ditinggalkan. Kemudian setelah itu, Yin Liugong memulai rapat. "Baik, kita akan mulai pertemuan ini. Pertama, kita akan membahas masalah yang urgen terlebih dahulu." Yin Liugong kemudian menunjuk ke arah tengah, dan di sana muncul gambaran gunung berapi. Gunung ini tidak terlalu tinggi, bentuknya seperti labu dan kadangkala memuntahkan lava. Yin Liugong lalu berkata, "Ini adalah tungku api. Dia telah meletus. Aku yakin semua orang juga sudah mengetahui masalah ini. Ini adalah masalah yang cukup merepotkan. Karenanya, siapa yang mau mengambil misi ini akan diberikan 1000 poin kontribusi." Mendengar itu, para zombie abadi saling berdiskusi. Sementara Guye menjelaskan pada Fang Yuan tentang gunung ini. Gunung ini dikenal dengan nama Tungku Api. Tempat ini juga awalnya digunakan untuk jalur penyempurnaan. Namun, selama beberapa ratus tahun terakhir, tidak ada yang menggunakannya lagi, karena memang syarat yang dibutuhkan terlalu ketat. Siapa yang ingin menggunakannya harus memiliki jalur api dan memiliki pemahaman dari jalur penyempurnaan di tingkat Grandmaster. Jika dua syarat ini tidak terpenuhi,
maka hanya akan ada kerugian yang menimpa mereka. Namun saat ini, tidak ada yang mau mengambil misi ini. Bagaimanapun resikonya terlalu besar. Karena melihat tidak ada yang mau mengambil misi ini, Yin Liugong melihat ke arah surat wasiat Hao De. Yin Liugong berkata, "Di masa lalu, pemimpin pergi untuk menekan tungku api ini secara pribadi. Namun saat ini, pemimpin sedang berada di Laut Timur. Karena itu, di aliansi ini yang memiliki kecakapan yang paling cocok hanya kamu pengrajin Hao De. Bagaimana jika kamu mengambil misi ini?" Hao De berkata, "Tingkat kultivasiku masih rendah. Tapi jika Anda yang meminta, aku tidak akan bisa menolaknya. Namun satu hal, jika hadiahnya hanya 1000 poin kontribusi, itu terlalu rendah." Yin Liugong mengerti. Dia kemudian berkata, 1000 poin itu hanyalah tawaran awal. Jika memang kamu mau, maka kita bisa menaikkannya menjadi 1200. Bagaimana? Apakah kamu mau menerima misi ini? Hao De berkata, "Baiklah, aku akan melakukannya." Yin Liugong tersenyum. "Bagus, maka masalah pertama telah terselesaikan. Kita akan beranjak ke masalah kedua. Saat ini, seekor gurita yaksa telah muncul di parit bumi dan menimbulkan kekacauan. Tentu, keberadaannya sangat mempengaruhi ekstraksi minyak hitam milik kita. Sekarang, apakah ada yang bersedia untuk mengusir binatang ini? Siapapun yang mau melakukannya akan menerima 2000 poin kontribusi," kata Yin Liugong. Jantung Fang Yuan berdegup kencang ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Yin Liugong. Tapi Fang Yuan bukan tertarik dengan hadiahnya, melainkan dia tertarik dengan lokasinya, yaitu parit bumi. Semua ini terjadi karena di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan tahu bahwa ada harta karun yang sangat ingin ia ambil. Lokasinya ada di dalam parit bumi. Bahkan, sebenarnya alasan Fang Yuan bergabung dengan aliansi zombie dataran utara juga salah satunya adalah untuk mengambil harta karun ini. Sesungguhnya, ini bisa menjadi misi yang sangat menguntungkan bagi Fang Yuan. Tapi, dia masih anak baru. Dia tidak bisa mengambil misi ini. Sekarang ada banyak orang yang berdiskusi, tapi masih tidak ada yang berani mengambil misi itu. Yin Liugong lalu menoleh ke samping. Dia berkata, "Komandan Naga, bagaimana jika Anda saja yang mengambil misi ini?" Ye Cha menggelengkan kepala. Dia langsung menolak. "Aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Belum lama ini aku menerima undangan dari Qin Bai Sheng dan aku berencana untuk pergi ke pelelangannya. Ada beberapa item yang sudah kucari untuk waktu yang sangat lama, tapi aku belum juga mendapatkannya. Ini adalah kesempatanku, jadi aku tidak bisa melewatkannya. Karena itu, aku harus menolak permintaan ini. Sebagai kompensasi dariku, aku akan menambahkan 600 poin kontribusi pribadiku untuk siapapun yang mau mengambil misi ini." Ye Cha memang menolak, namun dia memberikan sebuah solusi. Kini hadiah telah dinaikkan. Tawarannya adalah 2600 poin kontribusi. Jelas, ini membuat banyak orang menjadi tertarik. Lagi pula, misi kali ini bukanlah untuk membunuh gurita yaksa, melainkan untuk mengusirnya, sehingga gurita itu tidak akan membuat kekacauan lagi. Lalu kemudian, ada 3 orang yang mengajukan diri. 2 dari mereka adalah peringkat 6 dan yang lain adalah peringkat 7. Melihat sudah ada yang menerima misi ini, Yin Liugong menghela nafas sejenak. Dia kemudian melanjutkan. Misi kedua sudah selesai, dan ini adalah misi urgent yang terakhir. Misi ini adalah tentang resep penyempurnaan kapal Dewa Iblis Merah. Lagi-lagi Fang Yuan tampak tertarik. Dia kembali mengingat bahwa kapal ini adalah kapal perang yang digunakan saat Perang Kelima Wilayah Pecah. Kapal ini dapat terbang di langit dan membuat arus pertarungan kala itu berbalik. Guye kembali menjelaskan pada Fang Yuan.
Mungkin kamu belum tahu tentang kapal ini, tapi ini adalah kapal perang yang sebenarnya adalah rumah Gu yang sangat terkenal dalam sejarah. Sayangnya pemilik kapal ini sekarang kehabisan cara untuk memperbaiki resepnya. Lalu dia berniat untuk menjual resep kapal ini kemana-mana. Sampai sewaktu-waktu pemimpin membeli resep ini. Kemudian Yin Liu Gong melanjutkan. Saat ini kita mengalami sebuah masalah. Pemilik dari resep kapal ini enggan memenuhi perjanjian dengan kita. Sebelumnya, dia mendengar pelelangan Qin Bai Sheng. Lalu dia membatalkan kesepakatan yang telah kita buat dan dia berniat untuk menjualnya di sana. Aku ingin meminta pendapat kalian tentang bagaimana sikap yang harus diambil oleh aliansi kita. Semua orang tampak berdiskusi. Namun, beberapa yang lain terlihat kesal. Mereka berkata, lelang lagi. Sialan, banyak bajingan yang telah bertindak semaunya karena pelelangan itu. Benar, aku juga mengalaminya. Sudahlah, kita bunuh saja mereka. Jika kita diam saja, maka wajah aliansi kita akan tercoreng, teriak zombie abadi yang lain. Rupanya memang ketika semakin dekat dengan pelelangan ini, banyak orang yang merampok para zombie abadi seperti yang dialami Guye sebelumnya. Sementara itu di sisi lain Fang Yuan tahu bahwa apa yang mereka usulkan itu adalah tindakan yang sia-sia. Karena dia ingat persis bahwa kapal perang itu di masa depan tidak jatuh ke tangan aliansi zombie. Ada kekuatan lain yang mendapatkannya. Jadi menurut Fang Yuan, tindakan ini akan sia-sia. Namun tetap saja, mereka menanggapi semua ini dengan serius. Dan akhirnya diputuskan bahwa aliansi kali ini akan mengirimkan seorang zombie abadi peringkat 7 dan 2 zombie abadi peringkat 6. Mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Apalagi pemilik dari kapal perang ini hanyalah seorang kultivator tunggal. Mereka kini memutuskan untuk menyerang kultivator itu. Kemudian rapat dilanjutkan. Ye Liu Gong berkata, selanjutnya kita akan membicarakan misi yang lain. Apakah ada yang mau memasang misi di sini? Ye Liu Gong melihat ke sekeliling dan tidak ada yang berdiri. Artinya tidak ada yang ingin memasang misi. Ya, bagaimanapun memasang misi itu memiliki harga yang mahal. Kurasa tidak ada. Lalu, apakah ada yang ingin mengajukan permintaan pribadi? Tanya Ye Liu Gong. Segera semua orang bicara satu dengan yang lain. Ada yang membicarakan tentang resep Gu, ada yang membutuhkan beberapa bahan tertentu, dan ada yang mencari informasi dan yang lainnya. Semua permintaan itu diajukan dengan konten yang beragam. Sementara Fang Yuan pun ikut bicara. Dia mengatakan kalau dia ingin meminta metode untuk kembali menjadi manusia. Mendengar ucapan dari Fang Yuan ini, semua orang langsung terdiam. Dan kemudian mereka semua tertawa keras bersamaan. Guye pun tampak menahan tawanya. Lalu dia pun menjelaskan, saudara Sa, kamu bahkan belum melakukan sumpah. Kamu juga belum memiliki token aliansi. Dan tanpa kontribusi, kamu tidak akan bisa mengajukan permintaan pribadi. Mendengar itu Fang Yuan pun mengangguk. Lalu Guye melanjutkan, tapi jangan cemas. Setelah pertemuan ini aku akan mengantarmu untuk mendapatkan token identitas. Token itu berguna untuk mencatat semua kontribusimu dan kamu juga bisa menggunakannya sebagai alat transaksi. Untuk misi yang bisa kamu jalankan juga akan ada di papan misi. Lalu satu lagi, khusus untuk informasi tentang kembali menjadi manusia, di sini dijual dan siapapun bisa membelinya. Untuk harganya yang terendah adalah 20 poin kontribusi. Untuk informasi tingkat tinggi, bahkan biasanya bisa berharga 1000 poin. Namun tenang saja, semua informasi itu tidaklah palsu. Karena aku sendiri sudah pernah membeli beberapa informasi terkait hal ini dan aku sudah memastikan keasliannya. Sekarang Fang Yuan mengerti, pemahamannya semakin bertambah. Dia tahu bahwa untuk informasi kembali menjadi manusia,
rupanya dia tidak perlu mengajukan permintaan pribadi, melainkan dia dapat langsung membelinya dengan poin kontribusi yang dia miliki. Aliansi zombie memang adalah organisasi yang tahu kebutuhan anggotanya. Jadi, mereka menggunakan temuan penelitian sebagai umpan. Maka mereka bisa membuat anggotanya bekerja lebih keras. Fang Yuan sendiri bisa memahami semuanya sampai sejauh ini. Namun, dia tidak mau ambil pusing. Jika dia mau mendapatkan informasi itu, maka dia harus melakukan banyak tugas, dan itu tidak akan cocok untuk Fang Yuan. Daripada melakukan itu, Fang Yuan sudah memiliki rencananya sendiri. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan ingat bahwa warisan yang ada di dalam parit bumi itu berisikan informasi untuk kelahiran kembali. Karena informasi ini juga, di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, aliansi zombie dataran utara berkembang dengan pesat. Bahkan kekuatan mereka sampai melampaui cabang utama di Laut Timur. Ini juga menjadi alasan kenapa Fang Yuan kemudian memilih untuk bergabung dengan aliansi zombie dataran utara. Setelah itu, Yin Liugong kembali melanjutkan rapat. Kemudian yang berikutnya, kamilah yang akan memberi misi. Misi pertama adalah memberi makan Qilin. Dia adalah binatang buas kuno terpencil milik aliansi. Segera orang-orang berbondong-bondong ingin mengambil misi ini. Guye sendiri menjelaskan pada Fang Yuan mengapa orang-orang sangat antusias. Semua itu karena Qilin tengah mengandung dan sebentar lagi ia akan melahirkan. Bagi mereka yang dilihat pertama kali oleh Qilin yang baru lahir, tentu itu akan mendapatkan kesetiaannya. Lalu saat Qilin itu dewasa, maka dia bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena Qilin dewasa itu setara dengan Gu Immortal peringkat 7. Karena itu Fang Yuan pun sedikit tergerak. Namun dia tetap tidak bisa berpartisipasi. Melihat antusiasme mereka, Yin Liugong berkata, "Sepertinya semua orang sangat menginginkan ini. Jadi ini akan menjadi pilihan yang sulit. Kalau begitu, begini saja. Bayaran untuk misi kali ini adalah 300 poin kontribusi." Mendengar jumlahnya yang kecil, ini membuat orang-orang patah semangat. Bagaimanapun, memberi makan Qilin itu tidaklah mudah. Belum lagi saat dia hamil, Qilin akan melampiaskan rasa sakitnya dengan menyerang apapun yang ada di sekitarnya. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang mungkin akan terluka. Dan tentu kerugiannya jauh lebih besar daripada 300 poin kontribusi. Dengan semua kekurangan ini, pada akhirnya banyak orang yang memilih untuk mundur. Dan hanya ada satu orang yang bertahan. Lagi pula, yang orang lain pikirkan itu jauh lebih kompleks. Karena setelah berhasil menjinakkan Qilin pun, mereka masih harus mengeluarkan banyak uang untuk membelinya dari aliansi. Kalau tidak, semuanya sia-sia. Ini jelas sulit untuk diterima bagi sebagian besar mereka yang ada di sana. Jadi hanya satu orang yang bertahan dan Yin Liugong lalu memberikan tugas itu pada orang ini. Berikutnya, Yin Liugong masih menawarkan misi lagi. Kali ini misinya berasal dari klan Yao. Mereka meminta beberapa zombie abadi untuk dijadikan subjek penelitian. Sementara untuk imbalannya tentu sangat besar. Namun menjadi subjek penelitian itu seperti menggores luka di wajah mereka sendiri. Selain memalukan, itu juga pekerjaan yang hina. Artinya, siapa yang bersedia maka mereka harus mengorbankan reputasinya sendiri. Karena itu, sekarang tidak ada yang mau angkat tangan. Yin Liugong kini mengambil inisiatif. Dia bertanya pada Fang Yuan, apakah Fang Yuan mau menjadi subjek dalam penelitian ini? Kalian tahu jawaban Fang Yuan? Kalau kalian berpikir bahwa Fang Yuan mau, itu salah besar. Saat ini, Fang Yuan tengah menggunakan teknik penyamaran. Jadi, dia tidak mungkin mau mengambil tugas ini. Karena ada banyak hal yang harus dia rahasiakan. Karena itu, Fang Yuan menolak dengan tegas permintaan ini. Pada akhirnya,
Yin Liugong tidak memaksa Fang Yuan lagi. Lalu, di saat berikutnya ada salah satu zombie yang di sana bersedia. Bagaimanapun, dia memang sedang dalam kondisi yang sulit. Sumber dayanya hampir habis dan dia tidak punya pilihan lain lagi selain menerima misi ini. Ya, pada akhirnya sebagai seorang zombie, daripada mempertahankan reputasi, maka keuntungan itu jauh lebih utama. Akhirnya Yin Liugong menyerahkan misi ini pada orang itu. Kemudian, masih ada misi lain lagi, yaitu misi untuk mengambil Gu Immortal di klan Yuan. Lalu ada juga misi untuk mengumpulkan jiwa manusia ataupun binatang. Nah, misi untuk mengumpulkan jiwa ini sebenarnya adalah misi dari Fang Yuan yang diberikan oleh perilisan, gunanya nanti untuk memproduksi Gunyali. Rupanya perilisan juga mengajukan misi ke aliansi zombie. Lalu yang terakhir, itu adalah misi untuk mengumpulkan minyak hitam. Untuk misi mengumpulkan minyak hitam ini, ada banyak orang yang sangat tertarik. Karena memang ada banyak keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Namun lagi-lagi Fang Yuan tidak bisa ikut ambil misi ini. Jadi pada akhirnya ada 3 zombie abadi yang ditugaskan untuk misi ini. Kemudian setelah itu pertemuan masih berlangsung selama hampir 1 hari 1 malam. Fang Yuan berpartisipasi penuh dan mengikuti seluruh proses dalam rapat ini. Jadi sekarang secara umum Fang Yuan sudah bisa memahami posisi dari aliansi zombie di dataran utara. Bahkan, jika kekuatan zombie abadi itu ada di bawah Gu Immortal pada umumnya, namun jumlah mereka itu ada banyak. Jadi kekuatan aliansi zombie tidak lebih lemah dari kekuatan super di dataran utara. Setelah itu, akhirnya rapat hari ini pun selesai. Fang Yuan meninggalkan wasiat jahat di dalam ruangan itu. Kemudian, dia berjalan keluar mengikuti Gu Ye. Kali ini tujuan mereka adalah mendapatkan token untuk Fang Yuan sambil city tour singkat. Sepanjang jalan, Fang Yuan juga bertanya tentang sosok pemimpin dari aliansi zombie dataran utara. Gu Ye menjelaskan bahwa sosok pemimpin itu adalah seorang wanita dengan kemampuan yang legendaris. Selain itu, ada satu hal menarik tentang pemimpin aliansi zombie itu, bahwa pemimpin dulunya itu menjadi zombie bukan karena dia diambang kematian, melainkan dia menjadi zombie karena kemauannya sendiri. Pemimpin aliansi dikatakan berubah menjadi zombie karena dia itu ingin meningkatkan kemampuannya. Lalu karena alasan ini juga, ada rumor yang mengatakan kalau pemimpin aliansi itu memiliki metode untuk membangkitkan dirinya. Karena itu dia tidak ragu dan berubah menjadi zombie. Meski cerita ini hanyalah sebuah rumor, tapi Fang Yuan berpikir bahwa ada kemungkinan kebenaran di dalam cerita ini. Lalu satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah mencari tahu dengan tangannya sendiri. Setelah itu singkat cerita akhirnya Fang Yuan mendapatkan token dari aliansi zombie. Lalu karena Gu Ye harus kembali menjaga kayu tanah tua, maka Gu Ye pun berpamitan dan meninggalkan Fang Yuan. Fang Yuan sama sekali tidak menahan Gu Ye dan membiarkannya pergi. Lalu, sekarang, Fang Yuan memanjat lebih tinggi dan dia pergi ke atas kota aliran kegelapan. Di sana dia melihat ke bawah dan terlihat aliran raksasa seperti mulut binatang buas yang ternganga. Tempat itulah yang disebut dengan parit bumi. Tempat yang mengandung rahasia besar dan menjadi tujuan utama dari Fang Yuan berikutnya. Namun, Fang Yuan tidak bisa bergerak saat ini. Dia masih harus menunggu. Lagi pula, tempat itu juga dijaga langsung oleh Yin Liugong, Ye Cha, serta Huang Quanweng. Maka, Fang Yuan tidak bisa bertindak sembarangan. Selain itu, dia juga masih harus mengikuti pelelangan. Dia masih harus menyiapkan banyak hal. Sekarang Fang Yuan bergumam, suatu hari nanti aku pasti akan pergi menjelajahi tempat itu, dan aku pasti akan mengambil warisannya. Tapi untuk saat ini, aku akan mundur terlebih dahulu.
Setelah mengatakan itu, Fang Yuan pergi ke tempat yang lebih sepi dan tersembunyi. Lalu dia mengaktifkan Gu Perjalanan Abadi. Kini dia kembali ke tanah terberkati Gunung Danghun. Di Gunung Danghun, Fang Yuan lalu kemudian mulai menyempurnakan gerakan pembunuh yang ia dapatkan. Salah satunya adalah gerakan pembunuh dari jalur kebijaksanaan, dan juga yang lain adalah gerakan pembunuh yang diberikan oleh perilisan. Fang Yuan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan itu sambil menunggu kabar dari perilisan. Sementara di sisi lain, saat ini perilisan baru selesai berkeliling bersama Qin Bai Sheng untuk mengundang Gu Immortal peringkat 8. Tempat terakhir yang mereka datangi adalah gua surga milik Pangeran Feng Xian. Secara umum, mereka telah mendapatkan dukungan dari 5 Gu Immortal peringkat 8. Kelima Gu Immortal ini adalah petinggi dari dataran utara. Keberadaan mereka adalah penguasa yang terlihat dari dunia luar. Jadi, selama kelima orang ini setuju, maka pelelangan dapat berjalan tanpa hambatan. Sekarang, setelah mendapatkan semua persetujuan itu, Qin Bai Sheng memuji perilisan. Pelelangan dapat berjalan, semua ini berkat perilisan dan sumpah laut. Andai tidak ada perilisan, aku tidak tahu apakah para orang tua itu mau membantu kita atau tidak. Lalu, karena sekarang kesepakatan kita sudah terpenuhi, aku akan memenuhi janjiku. Qin Bai Sheng lalu mengeluarkan sebuah Gu Immortal dan memberikannya pada perilisan. Inilah kesepakatan di antara mereka berdua. Perilisan sendiri tampak puas saat ini. Faktanya, dia telah berurusan dengan banyak Master Gu. Tapi Qin Bai Sheng adalah orang yang sangat baik secara sosial. Dan hal ini tentu membuat perilisan pun merasa nyaman. Kemudian setelah itu mereka pun mengakhiri transaksi mereka. Mereka kemudian berpisah di sana dan akan bertemu lagi setelah setengah bulan. Lalu, setelah keduanya pergi, tiba-tiba muncul sosok yang mengenakan jubah di gua surga milik Pangeran Feng Xian. Saat ini Pangeran Feng Xian ada di depan pria berjubah itu. Dia tampak menghela nafas saat melihat pria berjubah itu. Lalu Pangeran Feng Xian berkata, "Feng Jiuge, kau benar-benar datang menghentikanku untuk mengikuti pelelangan ini." "Benar, karena akulah yang akan pergi," jawab orang berjubah itu yang tidak lain adalah Feng Jiuge. Rupanya, ada rencana yang sangat mendalam di tempat ini. Secara umum, gambarannya, Pangeran Feng Xian itu adalah salah satu dari 5 Gu Immortal peringkat 8 di dataran utara. Namun, yang tidak orang tahu, Feng Xian dulunya dikirim oleh Sekte Afinitas Roh ketika dia masih menjadi manusia fana. Dia dikirimkan sebagai mata-mata ke dataran utara. Lalu kemudian dia mulai berkultivasi di dataran utara untuk waktu yang lama. Sampai pada akhirnya, saat ini Feng Xian telah mencapai peringkat 8. Sesungguhnya keberadaan Feng Xian ini adalah tonggak untuk menghancurkan gedung 88 yang mana itu seharusnya terjadi masih beberapa ratus tahun lagi ketika orang-orang dari benua tengah menyerang dataran utara. Sayang sekali, saat ini gedung 88 yang telah dimusnahkan. Jadi, Feng Xian pun gagal menjalankan tugasnya, walaupun itu bukan salahnya Feng Xian. Kemudian setelah itu, Feng Xian masih mendapatkan tugas untuk tetap ada di dataran utara. Dan saat ini, orang-orang dari benua tengah datang dan kemudian berhenti di tempat Feng Xian untuk menyusun rencana. Perencanaan ini sungguh matang. Memang orang-orang dari benua tengah ini sudah menyiapkan rencananya dari jauh-jauh hari. Sungguh luar biasa perencanaan mereka. Sayang sekali semua itu dihancurkan oleh orang yang berasal dari masa depan, alias Wang Yuan. Lalu kemudian, sekarang kita kembali kepada percakapan Feng Xian dan juga Feng Jiuge. Feng Xian bertanya apakah Feng Jiuge benar-benar yakin akan mengikuti pelelangan ini.
Lagi pula Feng Jiuge itu berasal dari benua tengah. Ki surga dan ki bumi milik Feng Jiuge itu berasal dari sana dan berbeda dengan yang ada di benua tengah. Memangnya apa yang perlu dikhawatirkan tentang hal itu? Ada banyak. Karena ketika pelelangan itu tiba, 4 orang lain yang adalah Master Gu peringkat 8, mereka akan datang. Dan tentu mereka pasti bisa mengidentifikasi Feng Jiuge yang tengah menyamar. Feng Jiuge tahu kekhawatiran dari Feng Xian. Lalu Feng Jiuge berkata bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia sudah memiliki caranya sendiri. Lalu Feng Jiuge menggunakan sebuah rangkaian Gu alias gerakan pembunuh yang kemudian merubah tampilan dari Feng Jiuge menjadi salah seorang pelayan dari Pangeran Feng Xian. Saat ini Feng Jiuge telah berubah menjadi Gu Immortal peringkat 6 bawahan dari Feng Xian. Sama persis tidak ada bedanya. Bahkan auranya saja itu juga terlihat sama. Pangeran Feng Xian terkejut dan bertanya, gerakan apa ini sebenarnya? Lalu Feng Jiuge menjelaskan bahwa ini adalah gerakan pembunuh wajah semi-familiar, alias gerakan pembunuh kedua yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Gerakan ini adalah gerakan pembunuh di tingkat immortal, yang mana kemampuannya lebih luar biasa daripada yang dimiliki oleh Fang Yuan sekarang, yaitu wajah asing. Dengan menggunakan gerakan pembunuh ini, Feng Jiuge dapat meniru persis orang yang ditargetkan. Namun gerakan ini masih memiliki satu kelemahan, yaitu dia tidak bisa menyamarkan kebiasaan dari orang yang saat ini dia tiru. Kalau kemampuan akting dari Feng Jiuge itu buruk, maka pada akhirnya dia pasti akan ketahuan. Ya, semuanya akan bergantung pada kemampuan akting dari Feng Jiuge. Ini memang agak berbeda dengan gerakan pembunuh wajah familiar, di mana gerakan pembunuh wajah familiar mampu meniru segala hal. Bahkan kalau si peniru itu tidak mahir dalam berakting, orang lain tidak akan curiga karena memang itu adalah kemampuan dari wajah familiar. Sekarang Feng Jiuge hanya menggunakan wajah semi-familiar, maka itu masih memiliki kekurangan. Setelah melihat gerakan pembunuh ini, Pangeran Feng Xian pun mengerti, dan kemudian dia menyetujui kalau yang akan berangkat menjadi perwakilan dari Pangeran Feng Xian itu adalah Feng Jiuge. Jadi memang sebelumnya Feng Xian berkata pada Qin Pai Sheng dan Perilisan kalau yang akan berangkat ke pelelangan adalah perwakilannya dan bukan dirinya. Feng Xian mengatakan kalau dia masih harus mengurusi gua surga miliknya karena sebentar lagi akan datang kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang akan menimpa gua surga miliknya. Jadi begitulah rencana mereka sekarang. Dan 15 hari lagi, Feng Jiuge akan berangkat ke pelelangan. Dan mungkin dia akan bertemu dengan Fang Yuan, sesama pengguna gerakan pembunuh yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Nah, kita akan sambung lagi keseruan dari cerita Fang Yuan di part berikutnya. Sekian dulu untuk hari ini, see you again di next video dan bye.